ada Ibu Aicin, ada Kak Oman, ada juga Koko Yoses. Nah, kita semua berharap semuanya apa? Sehat. Berharap semuanya lagi? Semuanya bersukacita. Nah, anak-anak semua udah bersiap memuji Tuhan? Oke, siap. Sebelumnya kita ambil waktu dulu ya untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan apa? Di bulan Agustus. Kita masih apa? Masih dalam bulan budaya. Makanya ibu, kakak, sama koko di sini kita memakai baju apa? Nah, anak-anak bisa tebak gak? Kira-kira ibu pakai baju budaya apa? Apa? Papua? Wah, benar sekali, pinter. Nah, anak-anak, dari 2017 data yang ada di Indonesia ada 384 bahasa yang ada di Papua. Karena itu kita mau ambil salah satu bahasa Sentani. Karena GKK Gereja Kristus Ketapang kita ada ambil bagian dalam melakukan misi di Papua melalui apa? Yayasan Berkat. Itu sudah berlangsung dari 1998. Sudah lama ya anak-anak. Mendirikan apa? MTC di Sentani. Nah, di Sentani itu memperlengkapi banyak hamba-hamba Tuhan. Sentani Jayapura. Oke, kita mau pakai bahasa Sentani ya anak-anak. Karena hari ini hari budaya, kita mau pakai bahasa Sentani dengan Foy. Apa ya kak? Salam. Salam. Sama-sama kita ucapkan Foy. Nah, anak-anak udah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, Yesus dombe-dombe. Kita siap ya? Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Yesus dombe-dombe, kita pakai gerakan. Yesus dombe-dombe damai, patena panai. Yesus dombe-dombe damai, patena panai. Alahi Atung Yesus, anido damai. Alahi Atung Yesus, anido damai. Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Oh wow, Bowantone. Wow, wow, Bowantone. Yesus serai damai. Wow, wow, Bowantone. Wow, Bowantone. Wow, wow, Bowantone.
anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dengan bahasa Sentani. Saat ini kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita mempersiapkan hati kita. Semua anak-anak, kita mau menyanyikan Kudus, kuduslah Tuhan, alam semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Anak-anak boleh angkat tangan anak-anak semua. Kita mau menyanyikan lagu Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kuasa dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kudus Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, walaupun dalam ibadah online ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami percaya, kami yakin, Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan juga boleh bersama-sama kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah dalam ibadah ini kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ibadah ini kami sungguh boleh mengerti akan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah online ini juga boleh hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh mau berdoa dan mengucap syukur. Semua boleh berkata, amin. Nah anak-anak semua, zaman sekarang zaman apa ya Kak? Zaman apa? Ayo Ko Yosef, zaman apa? Zaman sejaman edan, zaman milenial. Yang mainnya apa sih tiap hari? Apa ini? Main apa? Main games. Tapi kita sebagai anak Tuhan apa? Nggak hanya main games, tapi kita tetap apa? Kita tetap mau memuji Tuhan. Kita tetap mau apa? Tetap rajin berdoa, baca Alkitab. Nah, oke adik-adik semua, semuanya bangkit berdiri, semuanya kita pakai gerakan. Udah bisa ya? Kita mau nyanyi Aku Anak Zaman Sekarang. Tangannya di pos semua ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, Sekali lagi. asik, Sekali lagi. asik, Sekali lagi. asik. Nah, anak-anak kita mau nyanyi dengan yang lambatnya ya. Aku anak zaman sekarang dengan slow motion. Siap anak-anak semua?
hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari anak-anak, kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan kita menaikkan pujian, firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
adik-adik, Shalom. Nama Cici, Hilda. Hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya, terambil dari Kitab Keluaran ayat 7 sampai 10. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tenangkan hati kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, waktu itu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, dikuasai oleh bangsa Mesir yang pemimpinnya adalah Firaun. Waktu itu Musa dan Harun berkata kepada Firaun bahwa Allah ingin agar Firaun membiarkan bangsa Israel pergi supaya bangsa Israel bisa melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tapi Firaun gak peduli sama Allah. Dia ingin tetap bangsa Israel menjadi budak buat bangsa Mesir. Dia berkata, enggak boleh pergi bangsa Israelnya. Pagi harinya Musa dan Harun menemui Firaun di tepi sungai Nil nih di Mesir. Musa kasih tahu sama Firaun, karena Firaun gak patuh sama Tuhan, maka Tuhan Allah akan mengubah air di sungai Nil menjadi darah. Wah, sementara Firaun sama semua pengikutnya merhatiin nih. Harun lalu mengangkat tongkatnya dan memukul air. Wah, kalian tahu gak apa yang terjadi? Ya, Allah menunjukkan kuasa-Nya mengubah air di sungai itu menjadi darah. Semua ikan di dalam sungai itu mati. Gak ada orang yang bisa minum air dari sungai Nil itu. Tapi Firaun tetap gak mau patuh sama Allah. Firaun tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi. Waduh, seminggu kemudian Musa kembali kepada Firaun dengan membawa pesan dari Allah. Katanya Musa gini, inilah Allah yang katakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau engkau menolak melepaskan mereka pergi, aku akan menulahi seluruh negerimu dengan katak. Tapi tetap aja Firaun gak mau taat. Maka Allah kirimin tulah lain. Wah, Allah menyuruh Harun untuk mengulurkan tongkatnya lagi ke atas sungai-sungai dan kolam-kolam di Mesir. Ya, Harun melakukan apa yang Allah katakan. Dan apa? Katak-katak semua bermunculan dan memenuhi semua negeri di Mesir. Ada katak di mana-mana. Ada di dapur waktu mau bikin roti, ada katak. Waktu mau tidur di tempat tidur, wah, ada katak juga. Waduh, Firaun berkata kepada Musa dan Harun, kalau kalian meminta Allah kalian untuk menyingkirkan katak-katak ini, maka aku akan membiarkan bangsamu pergi. Wah, menurut adik-adik kata-kata Firaun dapat dipercaya nggak ya? Waduh, benar gak bisa dipercaya. Segera setelah Allah menghentikan tulah katak, hati Firaun menjadi keras dan jahat kembali. Ia tidak mau membiarkan umat Allah pergi, adik-adik. Adik-adik, jadi Allah mengirimkan lebih banyak tulah lagi. Ia ingin mengajar Firaun dan orang-orang itu bahwa Allah adalah Tuhan. Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Tapi setiap kali Allah menunjukkan kuasanya kepada Firaun, Firaun melawan Allah. Firaun gak mau percaya kepada Allah. Firaun gak mau patuh kepada Allah. Jadi Allah mengirimkan tulah lagi. Kali ini tulah nyamuk, dikirimin nyamuk. Wah, nyamuknya menyelimuti orang dan binatang-binatang. Bahkan para ahli sihir di Mesir juga tahu bahwa ini adalah kuasa Allah yang sedang bekerja. Mereka berkata kepada Firaun, tapi Firaun gak mau mendengarkan. Lalu Allah kirimin lagi kawanan lalat-lalat kepada orang Mesir. Wah, adik-adik tahu lalat kan? Lalat-lalatnya menyerang masuk ke istana Firaun dan ke rumah orang-orang Mesir. Firaun gak tahan lagi. Dia bilang begini, Oke, aku akan membiarkan bangsa Israel pergi. Dia teriak kepada Musa. Tapi ketika Allah membuat lalat-lalat itu pergi, Firaun berubah pikiran lagi. Selanjutnya adik-adik, Allah mengirimkan tulah atas hewan ternak mereka. Semua ternak apa aja ya? Ada kuda,
kuda, ada keledai, ada unta, ada sapi, ada domba, ada kambing. Mereka semua menjadi sakit, banyak yang mati. Tapi luar biasanya tidak ada satupun hewan milik umat Allah, bangsa Israel, nggak ada yang sakit, nggak ada yang mati. Allah menjaga dan melindungi umatnya dengan cara yang khusus. Lalu Allah kirimin lagi tulah. Kali ini tulah luka yang menyakitkan nih di seluruh tubuh orang Mesir dan hewan-hewannya mereka. Tapi tetap saja Firaun nggak mau membiarkan umat Allah pergi. Waduh, gimana nih ya? Allah kirimi lagi tulah hujan es. Wah, guntur bergemuruh, halilintar berkilat-kilat. Banyak es jatuh dari langit. Wah, menimpa semua tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang. Tapi Allah melindungi orang Israel dari hujan es yang mengerikan itu. Lalu Tuhan Allah kirimin apa lagi ya? Habis Firaunnya nggak mau kasih bangsa Israel pergi sih ya. Lanjutnya Allah mengirimkan tulah belalang. Sekelompok besar belalang pelahap menyerbu dan memakan semua tumbuhan dan daun-daun hijau. Nah, Firaun kali ini berteriak lagi, Allah tolong hentikan tulah ini. Oke, Allah menghentikan tulah belalang ini. Allah kirimkan angin besar ya untuk menyapu belalang-belalang itu pergi. Tapi Firaun tetap aja nggak melakukan apa yang dikatakan Allah. Ya nggak mau biarin tuh membiarkan umat Israel pergi dari tanah Mesir. Wah, sekali lagi Allah menunjukkan penghakiman yang hebat. Ia mengirimkan tulah kegelapan yang pekat atas seluruh Mesir. Wah, benar-benar gelap sekali. Selama 3 hari Firaun dan bangsanya nggak bisa melihat, gelap banget. Adik-adik pernah nggak ya merasakan gelap itu, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, nggak bisa melihat apapun. Tetapi di rumah orang-orang bangsa Israel, apa adik-adik? Ada terang. Sekali lagi Allah melindungi umatnya. Adik-adik, meskipun Allah telah mengirimkan banyak tulah penghakiman kepada bangsa Mesir, tetap aja si Firaun tetap menolak, dia tetap nggak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah jauh lebih berkuasa dari Firaun. Bangsa Israel adalah umat khusus milik Allah. Mereka bukan punyanya si Firaun. Allah akan memenuhi janji yang telah Allah buat kepada bangsa Israel. Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sehingga mereka akan percaya dan melayani Allah. Tidak peduli apapun yang Firaun katakan. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar sekali kuasanya, ya kan? Besar sekali kuasanya dan Allah yang selalu menepati janjinya dan melindungi umat-umatnya. Dan pada saat ini, pada saat pandemi ini, adik-adik merasa apa nih? Misalkan adik-adik merasa sedih karena harus di rumah terus, nggak bisa ketemu teman, atau sedih, ada yang sakit, atau oma opa sakit, atau kok di rumah papa mama berantem terus ya. Adik-adik tidak merasa dikasih. Ingat bahwa janji Tuhan terus mengasihi adik-adik dan terus menyertai adik-adik dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang. Tuhan selalu ada bersama dengan adik-adik ya. Yang perlu adik-adik ingat, adik-adik terus tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan akan menjawab doa adik-adik sesuai waktu dan kehendak Tuhan ya. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya, akan terus bersama dengan adik-adik ya dalam keadaan apapun. Yuk kita mau tutup dengan doa untuk firman kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang besar kuasanya dan Tuhan yang sungguh mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan janjinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kanan dan kita taruh di dada. Kemudian bersama dengan gereja di segala abad dan di tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti minggu yang sebelum-sebelumnya, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Bisa minta tolong papa mama untuk mentransfernya. Atau anak-anak bisa mengumpulkan persembahan di amplop. Seperti ini amplopnya dikumpulkan. Nah, setelah kita bisa beribadah ke gereja lagi, kita kumpulkan dan diberikan kepada guru masing-masing ke gereja. Yuk, mari anak-anak kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan. Foi moi sele. Nah, foi moi sele apa artinya, Kauman? Salam. Salam, sungguh senang, amat senang. Ayo anak-anak kita nyanyi lagu Foi moi sele. Foi moi sele, foi moi sele, Tuhan dehako mambondena, foi moi sele, foi moi sele, foi moi sele, Tuhan dehako mambondena, foi moi sele. Sungguh senang, amat senang, ikut Tuhan Yesus, oh sungguh senang. Foi moi sele, foi moi sele, Tuhan dehako mambondena, foi moi sele, foi moi sele, foi moi sele, Tuhan dehako mambondena, foi moi sele. Sungguh senang, amat senang, ikut Tuhan Yesus, oh sungguh senang. Sungguh senang, amat senang, ikut Tuhan Yesus, oh sungguh senang, ikut Tuhan Yesus, oh sungguh senang.
Ya, adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menaikkan syukur oleh karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dalam ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong bangsa dan negara kami, khususnya bagi presiden kami, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan beri hikmat bagi mereka dalam menjalani tugas tanggung jawab yang mereka laksanakan, sehingga melalui mereka juga bangsa kami terus berjalan dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk COVID-19 yang masih terus ada menyebar luas di mana-mana di negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong tim dokter yang bekerja, para relawan yang bekerja juga kiranya Tuhan tolong, supaya semua obat-obatan mereka boleh menemukannya untuk boleh mengobati setiap pasien-pasien yang terkena virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati dan menolong semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanan ibadah di tengah-tengah pandemi ini terus berjalan di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah online, kiranya Tuhan juga menolong, memberi kesehatan, kekuatan bagi semua kami anak-anak sekolah minggu, agar setiap waktu iman kami terus bertumbuh melalui ibadah online yang kami lakukan tiap-tiap minggu. Terima kasih, kami juga menyerahkan semua guru-guru sekolah minggu yang terus bersedia memberikan waktu untuk melayani di tiap hari Minggu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan supaya pelayanan mereka memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan semua tim yang ikut ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Makasih Bapa yang baik, kami mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita tetap menjadi bagian kami di sepanjang satu minggu yang ada di depan kami. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, ibadah kita udah selesai anak-anak. Selamat hari Minggu. Semuanya tetap apa? Tetap sehat. Semuanya tetap apa? Tetap semangat. Kita pakai salam Foy yang tadi di awal ya. Salam Foy. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Bye-bye.